بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pendiri kelompok Syiah. Itu seorang laki-laki yang bernama Abdullah ibnu Saba. Dan telah kita nukilkan ucapan para ulama Islam dari Al-Imam Adz-Dzahabi dan juga dari ulama-ulama yang lainnya yang menyebutkan bahwasannya ini tokoh yang memang adanya, bukan seperti yang dituduh oleh orang-orang Syiah. Ini merupakan tokoh fiktif yang sengaja dimunculkan oleh Sunni untuk menjatuhkan Syiah. Dan bahkan kalau kita membaca beberapa dari buku-buku literasinya orang Syiah, mereka menyebutkan dalam kitab-kitab mereka ada seorang laki-laki yang bernama Abdullah ibnu Saba. Dan apa yang dia serukan? Abdullah bin Saba yang dia datang dari negeri Yaman. Waktu itu dia menyebarkan keyakinannya di kota Madinah. Dan tidak ada yang menerima ajakannya. Kemudian dia pergi ke Kufah. Di sanalah dia menyeru bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang paling terbaik di muka bumi ini. Ada yang salah? Tidak ada yang salah ya. Tidak ada yang salah. Tidak ada nabi yang paling terbaik di muka bumi ini lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan nabi yang terbaik ini memiliki wasiat. Dan sebaik-baik wasiat yang diwasiatkan oleh nabi yang terbaik ini adalah Ali bin Abi Thalib. Ini yang dia sebarkan di tengah-tengah umat Islam yang kedengarannya sesuatu yang tidak aneh, ya, tetapi dia inginkan dengan itu adalah kebatilan. Makanya disebutkan oleh seorang penyair Arab bahwasanya fitnah itu ketika pertama kali muncul, dia ibarat seorang wanita yang sangat cantik jelita lagi wangi. Ini pertama muncul. Tetapi hakikatnya sebenarnya adalah seorang nenek yang sangat tua renta yang keriput dan bau busuk. Itulah yang dinampakkan di tengah-tengah umat Islam. Dan sebagaimana yang telah kita nukilkan pada pertemuan yang lalu dari ucapan Syekhul Islam rahimahullahu taala, fal umdatu man yukhaliful kitabi was sunnah biqiyasin fasidin au naqlin kadhibin au khitabun syaitani. Kata Syekhul Islam, pokok dan pondasi dari orang-orang yang mereka menyelisih Al-Quran dan menyelisih sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah qiyas yang fasid. Yang kedua adalah nukilan yang dusta. Nukilan dusta. Nah, untuk menguatkan keyakinannya bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu adalah orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi khalifah.
Kalau mereka melihat dari sisi dalil, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahihah, mereka tidak mendapatkan satupun nas yang menunjukkan bahwasanya Ali sebagai khalifah setelah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka membuat hadis palsu. Ini keadaannya ahlul ahwa, ini keadaannya ahlul bidah. Ya, ketika mereka tidak mendapatkan sesuatu yang menguatkan keyakinan mereka dari dalil, maka mereka menciptakan hadis palsu. Perhatikan para hadirin dan hadirat, apa hadis palsu yang dibuat oleh Syiah? Iya, disebutkan oleh ulama Syiah yang bernama Ibnul Muallim di dalam kitabnya Raudhatul Wa'idhin. Judul kitabnya Raudhatul Wa'idhin. Ibnu Muallim ini namanya adalah Muhammad Ibnu Nu'man, dan dia syekhnya Rafidhi. Dia memiliki kitab-kitab yang sangat banyak. Ya, hampir 200 kitab ditulis oleh dia. Di antara judul kitabnya adalah apa? Raudhatul Wa'idhin. Bahkan disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi, sanafa kutuban kathirah fi dhalalihim wa dhab an i'tiqadihim wa ta'an ala sahabati wa tabi'in wa aimatil mujtahidin. Disebutkan oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, laki-laki ini Ibnu Muallim menulis kitab yang sangat banyak untuk menyebarkan kesesatannya dan membela akidahnya. Ya, dan dalam kitab-kitabnya dia mencela sahabat Rasulullah, mencela para tabi'in, dan mencela para aimmatul mujtahidin. Apa yang dia tulis dalam kitabnya tersebut? Innallaha, perhatikan ya hadis palsunya. Innallaha yanzilu ala Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tawajjuhi ila al-Madinah fi tariq fi hajjatil wada. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sedang mengarah ke kota Madinah, kepulangan beliau dari haji wada. Kita lihat bagaimana settingan hadis palsunya. Iya, faqala. Kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, innallaha ta'ala yaqra'uka salam wa yakul laka ansib aliyan lil imamah." Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menyampaikan salam kepada engkau, dan Allah berpesan kepadamu, ansib aliyan lil imamah, jadikan Ali sebagai khalifah, wa nabah ummatak ala khilafatihi, ya, dan kau ingatkan umatmu, engkau ingatkan sahabat-sahabatmu akan kekhalifahan siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian, ya akhi Jibril, anda melihat hadisnya ya. Ya akhi Jibril, ya, ini kalau hadis-hadis kita baca di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, rasanya nggak begini. Ini memang sengaja dialog-dialog yang dibuat oleh mereka. Ya akhi Jibril, innallaha baghadha ashabi li Ali. Wahai saudaraku Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan kebencian sahabat-sahabatku kepada Ali. Anda perhatikan. Ya, inni akhafu minhum ayyajtami'u ala idrari fasta'fili rabbi. Sehingga aku khawatir mereka ini sahabat-sahabatku, kalau kupilih Ali sebagai khalifah, mereka berkumpul dan mereka akan memberikan mudarat kepada aku. Kadzdzab, pendusta. Ya akhi, perjuangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kita ketahui bersama. Apapun mereka siap korbankan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi cuman sedar khalifah, apalagi cuman urusan dunia. Bahkan ketika seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditangkap oleh musyrikin dan akan dieksekusi pada waktu itu. Kemudian di tengah dia diikat. Ya, Abu Sufyan waktu itu beliau masih musyrik, dia berkata, "Wahai fulan,
Apakah engkau menginginkan Muhammad menggantikan posisi engkau sekarang ini? Engkau bebas dan Muhammad berada di posisimu. Apa kata sahabat ini? Kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jangankan untuk Muhammad berada di posisiku sekarang ini. Kalau seandainya dia kena duri dan aku bersenang-senang dengan keluargaku di rumahku, aku tidak rela. Duri pun aku tidak rela terkena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kata Abu Sufyan sebelum beliau masuk Islam, tidak pernah aku melihat seorang pun yang lebih mencintai seseorang lebih daripada cintanya sahabat Rasulullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk melihat bagaimana dustanya Syiah. Dan ini bukan sesuatu yang datang dari benak saya para hadirin. Saya menukilkan kitabnya. Ya, dalam kitab Raudatul Wa'idin penulisnya Ibnu Muallim. Namanya Muhammad Ibnu Muhammad. Dalam kitab ini dia menulis hadis palsu di mana dia ingin mencela sahabat Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai khawatir kalau beliau menjadikan Ali sebagai khalifah, mereka berkumpul dan akan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Rasul berkata kepada Jibril, ya Jibril, sampaikan kepada Allah, maafku, aku tidak mungkin menjadikan Ali sebagai khalifah. Perhatikan. Kemudian fasa'ida Jibril wa urida jawabuhu ala Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Jibril naik kembali ke langit, ya, dan mengkhabarkan apa yang dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu ta'ala maratan ukhra. Kemudian Allah mengutus Jibril kedua kalinya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mithlu ma qala awwalan. Fasta'fa an-nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi maratil ula. Dan Rasul menjawab seperti jawaban yang kedua. Dan beliau meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Thumma sa'ida Jibril faqarara jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril naik lagi ke langit dan mengkhabarkan kepada Allah keengganan Rasulullah menjadikan siapa? Ali sebagai khalifah. Fa amarallahu bi takrir nuzulihi mu'atiban lahu wa musyaddadan alaihi. Dan kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah dengan teguran yang sangat keras. Karena apa? Tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum rela dan ridha Nabi antum disifati seperti ini? Rela antum semuanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak patuh kepada perintah Allah? Ini bukan sifat dari sifat para nabi. Ini bukan sifat dari sifat para rasul, apalagi cuma urusan dunia. Dan kita sudah sering menyampaikan para hadirin dan hadirat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Iya, ketika Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih satu-satunya anak beliau, apakah ada beliau melawan Allah? Tidak pernah sama sekali. Justru beliau melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Namun para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, kalimat-kalimat yang seperti ini seakan-akan biasa, tetapi ini ada bentuk ta'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bentuk pencelaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita itu sadar ataukah kita tidak sadar? Karena yang namanya fitnah seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, saya pernah mendengar sebuah ceramah yang terkadang menjadi bahan tertawaan, dan secara tidak langsung dia menuduh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak amanah. Tetapi digambarkan ini sebagai bentuk cintanya Rasulullah kepada umat beliau. Apa diceritakan? Ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditimbang amalannya kelak di yaumul qiyamah, dan ketika ditimbang ternyata amalan kejelekannya itu lebih banyak. Ya, kemudian di tengah-tengah kelalaian gejak Nabi, geco aki getacah ba amalan kebaikan, ge de amalan kebaikan tiga mayo. Akhirnya dia masuk surga. Ajib nih para hadirin dimuliakan oleh Allah.
Iya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati seakan-akan seorang pendusta. Orang yang tidak amanah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri yang berkata dalam hadisnya, la'anallahu man ahwa muhditha. Allah melaknat orang-orang yang melindungi orang yang berbuat dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengkhabarkan tentang haramnya seseorang menambah timbangan. Apakah mungkin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebegitunya? Saking beliau cinta kepada sahabatnya dengan cara yang salah, cinta kepada umatnya dengan cara yang salah. Apakah Allah Subhanahu wa taala lalai? Berarti ada di antara pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang ada kecolongan di situ. Tidak ada keadilan dari antara pengadilan Allah, ada kecolongan. Orang yang seharusnya amalan kejelekannya lebih banyak dia masuk neraka, tapi karena diinjak oleh Nabi masuk surga. Berarti ada kecolongan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang demikianlah orang-orang yang kurang hal yang mereka ketahui dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang hanya disebutkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tidak pernah bersanad, hadis-hadis yang tidak pernah bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan sudah sering kita sampaikan dan juga disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lainnya untuk bagaimana agar di muka bumi ini tanah Aceh lah yang paling suci, tanah Aceh lah yang paling hebat dan lain sebagainya. Akhirnya membuat hadis palsu di mana dulu para sahabat Rasulullah saling berwasiat untuk bisa mati di Aceh. Pada dengar antum hadisnya? Para sahabat saling berwasiat untuk bisa mati di Aceh. Iya, idza sami'tum samudra Pasai fantashiru ilaiha fa inna fiha syuhada Allah wa aulia Allah wa ulama Allah fatamutu fiha. Para hadirin, orang yang belajar bahasa Arab, ini bukan bahasa Arab ini. Ini bahasa Aceh yang diarabkan. Hayakitun, malu-malu kucing. Ini bukan bahasa Arab ini. Bahasa Indonesia yang diarabkan, bahasa Aceh yang diarabkan. Apabila engkau mendengar samudra Pasai, maka segeralah engkau ke sana. Di sana banyak aulia Allah, banyak ulama Allah, banyak syuhada, bekemate kehinaan. Gitulah bahasanya kurang lebih. Ini hadis palsu. Nyo hadis na dikubah le tengku fulan dalam kitab fulan. Jadi Imam Bukhari nggak tahu hadis ini. Imam Bukhari berguru 200 ribuan guru keliling di mana banyak ulama alul hadis, nggak tahu hadis ini diketahui oleh orang Aceh. Coba bayangin. Tetapi diterima atau enggak? Diterima, dipercaya. Dipercaya para hadirin. Tetapi ketika kita menyampaikan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pekah medang ada buah hadis. Gore-gore kamu hang ada buah hadis. Baru belajar, baru 1 bulan 2 bulan gak pegah aja. Kan begitu selalu. Bisa difahami ya? Iya. Baik, kita ke fokus kepada apa yang saya sebutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Maidah. Antum lihat di setting bagaimana ada ayatnya. Ini enggak mungkin hadis palsu. Ayatnya disebutkan. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballagta risalata. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Kalau seandainya engkau tidak melakukannya, engkau tidak menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah ketika sudah ditegur oleh Allah dengan teguran yang keras, baru Nabi SAW menjalankan perintahnya. Fajama ashabahu. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan sahabatnya. Ya ayyuhan nas, beliau berkhutbah. Inna aliyan amirul mu'minin wa khalifatur rabbil alamin wa laysa li ahadin ayyakunal khalifah ba'di siwa. Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Allahumma walin man wallahu wa ada man adahu. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya.
Dan kemudian beliau berkata, wahai manusia, sesungguhnya Ali adalah pemimpin kaum mukminin yang dia merupakan khalifahnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan tidak ada seorang pun yang berhak menjadi khalifah setelah kematianku selain dari Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, ini hadis dibuat oleh orang-orang Syiah untuk membenarkan keyakinan mereka. Apakah mereka berhenti sampai di sini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Hadis palsu inilah yang kemudian mereka membangun akidah sesat mereka. Dengan hadis palsu inilah mereka mewajibkan orang-orang untuk mengikuti kekufuran keyakinan mereka. Apa hasilnya? Ketika meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Berarti Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang telah berkhianat kepada Rasul. Dia telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih Ali sebagai khalifah ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggal Rasul, Abu Bakar As-Siddiq merebut apa yang telah diberikan wasiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah tidak pantas untuk kita katakan mereka adalah para pengkhianat? Orang-orang yang berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, apa hukumnya? Mereka adalah orang-orang yang murtad. Orang-orang yang tidak mau mendengar nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka bangun para hadirin dari hadis palsu yang mereka gunakan. Jadi bukan main-main. Bukan hanya berhenti di titik apa yang telah kita baca. Di situ dia membangun keyakinannya. Dan seluruh para sahabat Rasulullah yang hidup ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, yang mereka berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq, mengambil sumpah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, mereka mengutuk juga semuanya. Mereka berkumpul, mereka bersepakat untuk berkhianat kepada Rasul, berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah orang-orang yang haus dengan kekuasaan. Mereka adalah orang tamak dengan dunia, rela mereka merebut kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Dengan satu hadis palsu, ya, mereka mengkafirkan seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ahlul batil. Demikianlah ahlul bidah, demikianlah ahlul ahwa, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Semua jalan mereka seperti ini. Apakah Syiah ataukah yang lainnya? Jalannya semua sama. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, maka dihukumi dengan hukum yang sama. Merebut kekuasaan Ali, merebut wasiat yang disampaikan kepada Ali radhiyallahu taala anhum. Jadi siapa yang orang-orang yang tidak mengkafirkan Abu Bakar, tidak mengkafirkan Umar, tidak mengkafirkan Utsman, tidak mengkafirkan sahabat Rasulullah, berarti mereka semua setuju untuk berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulullah, berkhianat kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Shadaqa Syekhul Islam. Benar apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, ketika mereka menjadikan hadis-hadis palsu sebagai pokok ajaran keyakinan mereka, dan yang lebih parah dari itu kata Syekhul Islam, mereka menjadikan itu sebagai pokok agama. Mereka jadikan itu sebagai sandaran dalam mereka beragama. Siapa yang tidak beragama dengan seperti ini, maka mereka menyimpang. Siapa yang tidak beragama dengan seperti ini, maka dia sesat. Mafhum? Jadi kita hari ini yang mengakui kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dianggap apa oleh orang Syiah? Dianggap nasibi, orang yang benci kepada ahlul baitnya Rasulullah, orang yang benci kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Padahal dibangun dari hadis apa? Dari hadis palsu. Demikian seterusnya para hadirin. Iya, ketika sesuatu yang muncul dalam hatinya, dan ini terus saya ingatkan, ketika muncul dalam hatinya bahwasannya doa kita akan lebih khusyuk, akan lebih mudah dikabulkan, akan lebih mudah diterima, tentunya melalui makam-makam fulan. Ketika itu dibangun di atas isi hatinya, dia datangi ke kuburan, kemudian ternyata apa yang dia inginkan terkabul.
Yang kemudian setelahnya tidak berhenti di situ, itu dijadikan sebagai apa? Pokok agama. Siapa yang tidak beragama seperti kami beragama, maka dia menyimpang. Siapa yang tidak mendatangi kubur dan berdoa kepada kubur, meminta kepada kubur, berarti dia adalah orang-orang yang benci kepada wali-wali Allah. Dan orang yang benci dengan wali Allah itu adalah antek-anteknya Yahudi. Begitulah cara permainan ahlul batil. Dia ciptakan dulu sebuah opini, apakah itu dengan hadis palsu ataukah dengan pikiran-pikirannya, yang kemudian dia jadikan itu sebagai pokok agama. Yang tidak beragama dengan dia, itulah yang salah. Inilah yang membedakan antara prinsip ahlus sunnah dengan yang bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah mereka berprinsip al-wala wal bara di atas dalil, di atas Al-Quran, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang benar menurut Al-Quran itulah kebenaran, apa yang benar menurut sunnah itulah yang benar. Dan apa saja yang menyelisih dari Al-Quran, menyelisih dari sunnah, walaupun terkadang itu adalah ucapan guru kita, walaupun itu ucapan gurunya guru kita, walaupun itu merupakan ucapan bapak kita, kita harus menolaknya dan mengambil apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Jadi hadis palsu yang dibuat oleh mereka ya ribuan tahun yang lalu terpakai masih sampai hari ini. Mereka membangun kaidah atau i'tiqad mereka di atas hadis palsu ini. Dan siapa yang pertama kali membuat hadis seperti ini, maka tentunya dosa semua akan mengalir kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabu' maq'adun minan nar." Barang siapa yang seseorang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, maka hendaknya dia mengambil tempat duduk dari neraka. 6. Isya sampai jam berapa? Jam berapa? 7.46. Berarti ada sisa 7 menit lagi ya. Hah? 14 menit lagi. Oh, masih panjang ya. Taib. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh, "Fandur ayyuhal mu'min ila hadithi haula'il kadzabah alladhi yadullu ala ikhtilaqihi riqaqah alfadhuhu wa butlanu aghradihi wa la yasih minhu ila man kunta maulahu wa man i'taqada minhum siyati hadha faqad halak idh fi ihtiham al-ma'sum qat'an min al-mukhalafa bi adamil imtimthal amri rabbi ibtidaan wa huwa naqsun." Ayyuhal mu'minin, kata Syekh, perhatikan hadis yang dibuat oleh orang Syiah. Hadis-hadis yang itu bisa diketahui dari kepalsuannya dari susunan-susunan kalimat-kalimat dari hadis tersebut. Dan siapa yang meyakini kesahihan hadis ini, maka dia akan celaka. Kenapa? Karena di sini ada tuduhan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah tidak langsung segera menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bentuk naqsun. Ini bentuk pengurangan kepada haknya Rasulullah. Wa naqsul anbiya alaihimus salatu wasallam kufrun. Dan menjatuhkan kedudukan para nabi, menjatuhkan kedudukan para rasul, itu hukumnya adalah kafir. Kafir hukumnya. Orang mencela Rasul kalau enggak kafir, apalagi ini dikatakan kafir. Kan begitu. Dan ini sudah sering ya kita bahas pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Taib. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ma aqbah milah qaum yarmuna imamahum bil jubn wal khar wad dha'af fid din ma'anu min asya'un nas wa aqwahum. Antum melihat bagaimana orang-orang Syiah secara tidak langsung mereka menuduh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah pengecut, orang yang lemah. Ya, padahal Nabi kita adalah laki-laki yang paling pemberani. Terjadi sesuatu di kota Madinah pada waktu itu, para hadirin dan hadirat. Terdengar suara dentuman yang sangat keras. Kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah-rumah mereka, melihat apa yang terjadi. Dan subhanallah,
ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pertama datang ke tempat tersebut. Rasul kita bukan seorang pengecut. Beliau adalah orang yang sangat pemberani. Walaupun terkadang sesuatu itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, teguran Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, tetap beliau akan bacakan, tetap beliau akan sampaikan kepada kita. Beliau tidak akan pernah menyembunyikan sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang semua antum menghafal ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan abasa wa tawalla. Ini teguran Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sedang berdakwah, yang mendakwahkan orang-orang kufar Quraisy dari kalangan pembesar di antara mereka untuk masuk Islam. Tiba-tiba datang Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya, dia bertanya sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu Rasulullah merasa terganggu, yang kemudian muka beliau menjadi masam dan beliau berpaling. Langsung datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Dan kepada orang yang memiliki wajah yang masam dan berpaling ketika datang seorang laki-laki yang buta. Ini kan terkena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tetapi beliau khabarkan tidak? Beliau khabarkan, beliau baca karena beliau adalah Al-Amin. Beliau orang yang sangat jujur. Ya, beliau adalah orang yang amanah menyampaikan khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah yang kedua agar antum tidak salah faham, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang saya baca tadi ayat Al-Qur'an yang antum semua membacanya dan antum juga membaca arti dan terjemahan dari ayat tersebut, dan itu diinginkanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan menunjukkan bahwasannya Nabi kita di dalam berdakwah beliau bisa salah, tidak. Beliau maksum, terjaga dari kesalahan dan beliau tidak akan mungkin salah. Kalau seandainya ada sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah, maka di detik itu akan turun wahyu diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksum. Semua ajaran beliau tidak ada kekeliruan di dalamnya. Nah, kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Inkarum sihatu khilafatis Siddiq radhiyallahu taala anhu wa inkaru wa yustalzam tafsiq man baya'ahu wa i'taqada khilafatu haqqan. Jadi dari apa yang mereka bangun dari akidah mereka, yang berhak menjadi khalifah sebenarnya adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian dijadikan Abu Bakar sebagai khalifah, maka mau tidak mau mereka mengingkari kebenaran atau kesahihan khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang tentunya pengingkaran kepada kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq ini mengharuskan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Dan mereka juga menghukumi semua sahabat Rasulullah yang berbaiat kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, mereka semua adalah fasik, mereka semua adalah kufur, mereka semua telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari satu akidah, dari sesuatu keyakinan yang batil, maka akan melahirkan kebatilan-kebatilan yang lainnya. Bisa difahami ya? Dan masalah yang ketiga, kalau saya baca sepertinya tidak akan selesai karena waktu kita sangat sempit. Ya, mungkin dari waktu yang tersisa ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silahkan. Apakah terkait dengan materi yang sedang kita bahas ataukah masalah yang lainnya? Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang saya akan membaca ya dari buku-buku Syiah, dari riwayat-riwayat dari orang Syiah, bahwasannya mereka benar-benar mengkafirkan sahabat Rasulullah, sehingga ini bukan opini atau berita bohong atau hoax yang sengaja kita sebarkan untuk menjatuhkan orang-orang Syiah, tidak. Kita nukilkan dari kitab-kitab mereka kalau mereka benar-benar mengkafirkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam bisawab. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan.
Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua kelompok Syiah itu sesat? Apakah semua kelompok Syiah itu sesat? Iya. Semua kelompok Syiah itu sesat. Tidak ada Syiah yang tidak sesat. Cuman di sana para ulama berselisih, apakah semua Syiah itu kafir ataukah tidak kafir? Itu perselisihan para ulama. Tidak ada perselisihan para ulama yang mu'tabar, yang berselisih tentang apakah Syiah itu sesat ataukah tidak sesat. Iya. Di antara akidah yang paling ringan yang dimiliki oleh orang Syiah adalah kelompok Zaidiyah. Apa namanya? Zaidiyah. Ini kelompok Syiah yang paling ringan. Tetapi mereka dihukumi oleh para ulama dengan kelompok yang sesat. Apa keyakinannya? Mereka lebih mengedepankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di atas Abu Bakar dan Umar. Ali itu lebih utama dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Dan siapa yang mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar, maka mereka itu adalah pendusta. Siapa yang mengatakan pendusta? Ali sendiri. Diriwayatkan dalam beberapa riwayat dengan sanad yang sahih kepada Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan khutbah, "Man yufadziluni ala Abi Bakar wa Umar." Barang siapa yang seseorang lebih mengutamakan saya di atas Abu Bakar dan di atas Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka mereka dicambuk sebagai cambukan para pendusta, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi orang Syiah, saya ulangi kembali, yang paling ringan akidahnya di antara semua keyakinan-keyakinan mereka mengutamakan Ali di atas Abu Bakar As-Siddiq. Mereka memuliakan Umar, mereka memuliakan Abu Bakar, tetapi Ali lebih mulia. Ya, tetapi kebanyakan Syiah adalah Syiah Rafidhah yang mereka mengkafirkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya ada ulama di zaman sekarang yang mengatakan Syiah itu tidak semua sesat, maka saya umumkan di pengajian ini fatwa yang keliru, dan insya Allah saya siap pertanggungjawabkan ucapan ini di dunia dan di akhirat. Iya. Dan saya akan menukilkan ucapan imam-imam kalian semuanya. Saya akan menukilkan ucapan Imam Syafi'i. Saya akan menukilkan ucapan Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Saya akan menukilkan ulama-ulama terdahulu bagaimana mereka begitu keras berbicara tentang Syiah. Bahkan sebagian para ulama, nanti akan saya nukilkan, mereka mengatakan tidak ada bedanya solat di belakang seorang Nasrani dengan solat di belakang Yahudi dengan solat di belakang Syiah. Sama-sama tidak sah. Itu pandangan para ulama terdahulu. Ya, jadi kita akan nukilkan ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi jangan dipikir nanti orang-orang ulama Syafi'i ya atau Syafi'i dalam Syafi'iyah itu berselisih tentang apakah Syiah itu sesat ataukah tidak sesat. Tidak ada perselisihan dalam kalangan ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah yang mu'tabar saya sebutkan. Ulama Syafi'iyah yang terdahulu. Saya nggak tahu kalau ada orang yang menisbatkan diri kepada Syafi'iyah hari ini yang kemudian dia mengatakan tidak semua Syiah itu sesat. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Baik. Afwan Ustaz, pertanyaan agak melenceng dari pembahasan. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana duduk terakhir pada sholat subuh? Apakah iftirash ataukah tawarruk? Apakah boleh saya mendoakan si dia siapa? Untuk menjadi pendamping saya dan berdoa supaya dia menjadi makin solehah dan lebih mengenal sunnah ini. Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam masalah duduk, iftirash dan tawarruk, di akhir salat itu terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama madhab. Ya, adapun dalam madhab Asy-Syafi'iyah, ya, dalam madhab Syafi'iyah
mungkin saya sebutkan, saya contohkan saja ya. Karena kalau saya sebutkan tawarruk dan iftirash, tidak semua orang faham apa itu tawarruk, apa itu iftirash. Ya, Abu Rifki coba maju sebentar, maju ke depan. Ya, coba duduk di akhir sholat subuh, hadap kakinya ke belakang. Ya, dalam mazhab Hambali, duduk seperti ini apabila sholatnya hanya 2 rakaat sekali salam. Ya, ini model duduknya Hambali. Kalau duduk Syafi'i, dalam mazhab Syafi'iyah, kalau di akhir rakaat maka duduknya seperti ini. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, paham ya? Kelihatan nggak? Tapi kalau mazhab Hambali, kalau tasyahudnya itu sekali, maka duduknya seperti ini. Tapi kalau tasyahudnya itu 2 kali, yang tasyahud pertama duduk seperti ini, tasyahud yang kedua seperti ini. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah, mereka tidak melihat tasyahud pertama atau tasyahud yang kedua. Selama dia itu duduk di tasyahud yang akhir, maka duduknya seperti ini dalam mazhab Syafi'iyah. Dan inilah perkara yang seseorang itu berlapang dada. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang masalah ini, kata beliau al-amrul wasi', perkaranya itu luas. Jangan diperdebatkan. Silakan duduk seperti ini atau yang seperti saya sebutkan tadi. Demikian yang difatwakan oleh Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh saya doakan si dia menjadi milik saya? Ya, berarti di sini sudah ada hubungan, kan begitu? Karena sudah ada hubunganlah, makanya ada benih-benih cinta dalam hati yang terkadang ya untuk orang tua saja lupa dia berdoa. Kenapa kepada si dia itu rajin berdoa? Karena ada sesuatu di dalam hatinya. Mafhum ya? Nah, ketika masih ada hubungan yang seperti ini, segera diputuskan. Karena ini adalah hubungan yang akan mengarahkan kepada perzinaan. Dan subhanallah, Aceh ini adalah negeri yang katanya syariat Islam. Hampir setiap saat, hampir setiap hari kita mendapatkan ada orang kedapatan berzina. Dan yang lebih menyakitkan lagi para hadirin, pasangannya laki-lakinya punya istri di rumah, istrinya punya suami sebenarnya. Ini kasus sudah yang luar biasa terjadi di mana-mana. Kita cerita Aceh, kita nggak cerita luar Aceh. Bagaimana lagi di luar Aceh? Nasallahu salamata wal afiyah. Tidaklah ini terjadi para hadirin dikarenakan ikhtilat di mana-mana. Tercampurnya laki-laki dan perempuan di kantor, di sekolah, di universitas. Ini merupakan sumber sebab terbesar terjadinya zina. Terjadi kebebasan dalam berkomunikasi, chattingan, WhatsAppan, dan lain sebagainya. Ini juga merupakan sumber yang tercepat terjadinya perzinaan. Iya, oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Islam telah menjaga agar bagaimana ini semuanya tidak terjadi. Di antara bentuk syariat Islam, perempuan itu jangan sering keluar rumah. Waqarna fi buyutikunna, hendaknya mereka tinggal di rumah-rumah mereka. Ini perintah Allah. Ketika orang melanggar perintah Allah, dia keluar dari rumahnya, dia mencari nafkah, mencari rezeki. Terkadang dinas, ya istrinya PNS, dinas keluar kota sama laki-laki yang lain. Ya akhi, ini jalan menuju kepada perzinaan. Jangan sampai Anda menangis kemudian setelahnya. Jangan Anda sesali kemudian kalau Anda membiarkan istri-istri Anda bekerja di luar rumah. Biarkan penghasilan yang cukup Anda cari, sekedarnya yang Anda dapatkan, tapi istri Anda bisa terjaga dari hubungan-hubungan gelap. Bisa difahami ya? Jadi kepada yang penanya, langsung saja datang ke orang tuanya, Pak, saya ingin menikah, selesai masalah. Ya, karena ini ada benih-benih cinta, ini yang jadi masalah. Bisa difahami ya? Mudah-mudahan kita berdoa semuanya para hadirin dan hadirat, mudah-mudahan di Aceh ini ya menjadi simbol terjadinya pemisah sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah. Mudah-mudahan Aceh pertama yang mencetus dipisah antara laki-laki dengan perempuan. Dan tentunya orang-orang kafir tidak akan senang kalau seandainya dipisah laki-laki dengan perempuan. Ini sebenarnya sumber fitnah. Ini sebenarnya sumber daripada maksiat. Karena tidak boleh bercampur laki-laki dengan
perempuan. Kita cuma bisa berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada pemimpin-pemimpin kita agar bisa menerapkan. Karena ini sumber daripada maksiat, segala maksiat, tercampurnya laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu kita juga harus membentuk sekolah yang dimana sekolah itu terpisah anak-anak dari semenjak SD-nya. Iya, karena ini adalah hal yang luar biasa insya Allah kalau seandainya bisa terjadi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri, buat juga buat hadirin dan hadirat. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.